Hasil riset gabungan LP3ES dan University of Amsterdam dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta bagaimana pasukan cyber bayaran atau buzzer menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif. Kadang-kadang instrumen hukum digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa. Ini tentu berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita. Apalagi Roy Suryo kebaca, terus tiba-tiba Denny Indrayana nongol, orang Demokrat juga. Oh, sama dirinya aja belum selesai kasus hukum yang lalu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali kita mau meng-up satu video, di mana video ini adalah sisa-sisa perjuangan daripada AHY ya. Dan ironisnya karena apa yang dilakukan oleh AHY ini kemudian mendapat kritikan yang luar biasa dari salah seorang tokoh yang memang sangat gencar selama ini di media sosial. Beliau adalah Pak Iyas Subiakto ya. Dimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang Partai Demokrat begitu gencar bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi. Oleh karena itu Pak Iyas Subiakto mengingatkan Pak Prabowo agar menteri-menterinya ini jangan ada yang keblinger, artinya mengerem congor mereka agar tidak cenderung bermain di ranah-ranah politik yang isunya itu adalah isu sampah sebenarnya. Kalaupun ada niat untuk 2029 ya cerdaslah membangun isu yang kira-kira memang produktif untuk rakyat. Jangan karena ini kemudian viral lalu ini ditunggangi. Nah, kita sudah melihat cuplikan video di awal itu. Itulah gambaran bagaimana Pak Iyas Subiakto memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Dan ini saya kira memang sangat penting. Sebab juga ini akan mengganggu pemerintahan. Mau tidak mau AHY harus tahu diri bahwa dia adalah menteri di bawah pasangan Prabowo Gibran. Jadi tidak boleh sebenarnya dia bermanuver dengan isu-isu sampah. Lebih bagus AHY fokus bekerja dan itu ditampilkan sebagai hal yang positif di depan rakyat, biar rakyat yang menilai nanti di ujung apakah memang dia layak atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat videonya. Yang terus ya ini memang berkesinambungan karena memang ada drama-drama yang di framing. Satu tentang ijazah sudah selesai lah ya. Kita anggap selesai karena memang sudah ke puncaknya. Jadi kalau kemarin ributnya soal pembuktian dan sebagainya, sekarang sudah di ujungnya, yaitu sudah menjadi tersangka. Tinggal kita tunggu saja nanti bagaimana hukumannya, bagaimana penyelesaiannya, karena saya pikir pasti Pak Jokowi juga akan menyelesaikan dengan baik lah. Selain itu memang harus dibuktikan karena tuduhan itu kan memang menyakitkan dan membuat keributan yang cukup terasa di ranah-ranah sosial kita. Nah, yang sekarang lagi viral juga terus berkelanjutan sampai hari ini juga saya baca itu soal Bandara Morowali. Jadi ada statement dari Menhan Pak Sapri Samsudin yang sebegitu digoreng orang jadinya kan. Mungkin niatnya tidak seperti itu, tapi karena penyampaiannya juga terlalu tergesa-gesa sehingga digoreng macam-macam. Jadi ada anggota DPD yang seolah-olah jadi pahlawan. Banyaklah ya di media sosial itu biasa seperti itu, ada kepentingan ya. Apakah ini sambungan dari setelah selesai ijazah tidak mencapai target terus digeser ke situ, kita nggak tahu. Tapi tidak sepertinya tidak gitu, karena Pak Sapri Samsudin sendiri kan orangnya Pak Prabowo. Jadi buat apa membuat keributan seperti itu? Cuma saya menyayangkan karena tipikalnya jadi sama seperti yang lain-lain. Meletup aja dulu ngomong, habis itu nanti diam-diam hilang atau minta maaf. Ini sebenarnya kelasnya Pak Sapri harusnya tidak seperti itulah gitu kan. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang kok jadinya hampir sama gitu kan. Bandara itu kan memang ada bandara domestik, internasional, dan bandara khusus.
sudah nggak pernah kita bahas di sini, nggak perlu dibahas karena Alvin Lee sudah menjelaskan dengan gamblang karena dia juga kan pengamat penerbangan internasional gitu kan. Nah, belum lagi dari Menteri Perhubungan dan sebagainya. Ini harusnya diselesaikan. Jadi jangan di ranah-ranah sosial gembar-gembor seperti ini. Kelasnya jadi kayak kelas apa ya? Kelas bacotan kayak gitu. Saya kasihan Pak Prabowo terus terang. Jadi kok menterinya jadi kena aura yang sama gitu. Ngomong asal ngomong, datanya nggak ada gitu kan. Ini kan jadi apa ya? Negara dalam negara dan sebagainya digoreng orang, Pak Sapri. Anda kan tahu sekarang ini kan semuanya serba menggoreng sana menggoreng sini. Tujuannya semuanya ke Pak Jokowi gitu kan. Apa sekarang ini nggak disalahkan Jokowi? Ini banjir juga salah Jokowi nanti. Macam-macam. Pokoknya yang salah itu pasti Jokowi gitu. Nanti digigit nyamuk salah Jokowi gitu kan. Jadi kita ini lucu, tapi sebenarnya ya dalam faktanya memang jadi orang-orang sekelas yang berpendidikan tinggi, profesor, yang ya seperti Pak Sapri sendirilah gitu kan, sebagai menteri, sebagai orang yang berpengalaman, yang terbangnya tinggi bersama Pak Prabowo, masa sekarang asal jeplak seperti itu, ya kan? Itu tidak baik karena semua muara dari keributan itu nanti jatuhnya kepada presiden, Pak. Bapak kan pembantu presiden. Jadi kalau Bapak ribut di bawah, muaranya ke presiden, gitu kan. Sama juga tadi baru saya baca ini soal impor beras 250 ton yang masuk ke Sabang. Ternyata itu ada surat izinnya yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kemarin Menteri Pertanian teriak-teriak, nggak tahu izinnya dari kementerian lain, gitu. Ini kan harusnya koordinasinya kan harus jalan. Atau karena kebanyakan menteri, 48 orang tuh jadi bingung sendiri-sendiri tuh. Kerjanya kesana kemari, jadi nggak karu-karuan seolah-olah nggak ada koordinasi. Ini kan jadi kualitasnya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Ini buat Pak Prabowo ini betul-betul satu masukan yang betul-betul harus tertata lah koordinasinya. Tapi ya masa saya ngajarin ikan berenang kan gitu kan. Jadi sekarang orang fokusnya sekarang kepada Pak Purbaya saja sekarang ini karena ngomong dan sebagainya itu masih nyambung semuanya. Jadi harapan kita memang perbaikan itu dimulai dari situ. Pak Purbaya ini kan kalau jawab tuh lugas, anggota DPR lah segala macam. Apalagi kemarin itu yang anggota BWR soal bendungan dan sebagainya. Kualitas seperti ini nih harusnya sudah diselesaikan lagi, tidak ada lagi nanti 2029. Nah, kembali lagi tentang keributan soal bandara, soal ijazah palsu dan sebagainya itu. Sekali lagi, semua orang sekarang tahu semuanya itu muaranya ke Pak Jokowi. Apa ini karena kemarin jadi iri, jadi kepanasan kepalanya atau kupingnya atau hatinya karena Pak Jokowi pidato di Bloomberg di Singapura, Gibran diutus Pak Prabowo ke Afrika Selatan. Dua-duanya berpidato dengan begitu lugasnya dan bagus, ya kan? Semua orang memuji mereka. Gibran begitu luar biasa, tanpa canggung dia bicara soal segala macam hal. Kalau bahasa Inggris nggak usah kita ceritain lagi lah ya. Jadi itu mungkin yang membuat kepanasan beberapa pihak yang saya bicara sebelum ini bahwa memang ada pihak-pihak yang kepingin kan di 2029 ini. Nggak usah kita tutup-tutupi lah. Seperti AHY, karena di belakang juga Pak SBY juga kepingin anaknya jadi presiden atau wakil presiden. Terus Bu Megawati gitu kan. Tapi caranya kalau kalian bermain di situ, mudah-mudahan tidak ya. Kalau kalian bermain di situ dengan cara-cara seperti ini, itu ya konyol. Apalagi Roy Suryo kebaca, terus tiba-tiba Denny Indrayana nongol, orang Demokrat juga. Wah, sama dirinya aja belum selesai kasus hukum yang lalu gitu kan. Apalagi yang lain-lain itu dibaca orang, Pak. Semua dibaca. Karena sekarang masyarakat sekarang ini, apalagi Gen Z, ini kan semuanya anak-anak pinter, anak-anak kita. Jadi nggak usah pakai drama-drama yang kayak gitu. Bernegara saja dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini kan orang-orang karena ngaku negarawan kan, masa terus kayak cendawan seperti ini, nanti habis musim hujan hilang gitu. Jadi kami sebagai rakyat itu ya memang menyesalkan atau ya sekaligus lah menyesalkan ya melihat ada kelucuan juga di situ gitu.
kok jadi kelasnya kelas kayak kelas anak-anak semua seperti itu. Jadi sekali lagi kami ini berharap kalian sudah harus berpikir dewasa lah. Memang umur yang nggak bisa mewakili kedewasaan berpikir. Kalau sudah sakit hati, tidak suka, dendam, jadi umur tua seberapapun yang jadi kayak anak-anak gitu. Karena memang harapannya nggak kecapai, akhirnya dia larinya kemana-mana gitu. Ini ngurus negara ya, bukan ngurus warung kopi ini. Kalau warung kopi kan habis ngobrol selesai, berdiri hilang gitu. Tapi kalau negara, apalagi yang menyampaikan itu kelas Menteri Pertahanan gitu, itu akan beredar terus, video Bapak beredar kemana-mana gitu. Jadi ini harusnya di take down, harus diselesaikan, duduk bersama dengan Menteri Perhubungan atau siapa yang terkait, press release, mana yang benar. Tapi yang pasti tidak ada Pak, mana-mana berani sih orang buat negara dalam negara. Memang Cina mau jajah kita, atau siapa? Atau Pak Jokowi mau buat negara gitu maksudnya. Jauh kali mikirnya itu. Jadi jangan dilempar hal-hal seperti itu. Nanti anak-anak kita ini jadi mendapat contoh yang tidak baik ya. Saya selalu bilang itu. Bekerja saja baik-baik untuk kita yang sudah usianya sudah senja. Jadi memang semakin kesini semakin mengkerucut ya, bahwa AHY ini boleh untuk menjadi 01 atau 02 nanti. Bahkan bocor informasi bahwa keinginan ini adalah merupakan keinginan Pak SBY agar Pak Prabowo nanti berpasangan dengan AHY. Hanya saja memang keduluan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah mengeluarkan satu pernyataan untuk menyerukan kepada seluruh pencintanya, jadi bukan lagi pendukungnya ya, tapi pencinta Pak Jokowi, agar mengusung Gibran atau mendukung Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo 2029. Inilah mungkin yang membuat Partai Demokrat kebakaran jenggot dan merasa bahwa dia akan start. Tapi tidak bisa dihindari memang, karena tingkat kesukaan masyarakat hari ini ke Pak Jokowi memang masih tinggi. Itulah yang membuat mungkin posisi AHY merasa tertinggal sahabat ya, apalagi baru-baru ini dengan pidatonya Pak Prabowo yang memberikan angka 9,99 kepada Gibran. Memang luar biasa. Kelihatannya memang Pak Prabowo sangat suka Gibran, karena memang Gibran juga secara etika hampir tidak pernah menonjolkan diri, selalu Pak Prabowo yang dikedepankan. Dimanapun dia pidato selalu menyampaikan salamnya Pak Prabowo lebih awal sahabat. Ini hal yang luar biasa, dan inilah yang akan membuat Demokrat saya kira memang akan tertinggal. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Subiakto ini hal yang rasional yang saya kira memang harus direspon oleh Pak Prabowo ya, bahwa seluruh jajaran menterinya itu harus taat dan patuh, tidak boleh melakukan manuver-manuver yang merugikan orang-orang yang selama ini menyokong Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden, terutama kalau bicara soal Pak Jokowi ini, karena serangan hari ini benar-benar mengarah ke Pak Jokowi sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.